Kemudian mereka mengatakan, "Ya Musa, kita kepanasan." Maka Allah mengatakan, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama." Kami pun mengirim apa? Awan untuk menaungi mereka. Kan mukjizat luar biasa. Mereka panasan, ada awan di atas. Ini luar biasa kan, ajaib kan? Artinya terlalu banyak mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Bani Israel. Kemudian sudah begitu banyak mukjizat, ya. Di antara mukjizat seperti tatkala Allah sebutkan tentang ada di antara mereka yang terbunuh. Ada di antara mereka yang terbunuh. Akhirnya tidak ketahuan siapa yang bunuh ini. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi agar dengan bagian tubuh sapi tersebut jika dipukulkan kepada mayat ini maka dia akan hidup dan mengabarkan siapa yang bunuh saya. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, ya. Maka mereka Nabi Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu atattakhiduna huzwa? Bayangkan, Nabi Musa mengatakan, sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Kata mereka, "Wahai Musa, kau ngejek kami." Kau ngejek kami. Jadi Nabi Musa memerintahkan mereka menganggap mereka diejek oleh Nabi Musa. Akhirnya mereka bertanya-tanya tentang sapi tersebut, ya. Ma hiya, apa sapi tersebut? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun. Awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Bahwasanya sapi tersebut tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, namun di antara keduanya. Mereka malas sebenarnya. Mereka tanya lagi, "Wahai Musa, ma launuha?" Sapinya warna apa? Sebenarnya mereka enggak mau, tapi mereka bertanya-tanya supaya sapinya enggak ada, supaya mereka bilang enggak ada sapi kayak gitu. Tapi akhirnya terus Allah kasih persulit mereka. Bertanya-tanya untuk kabur, namun Allah tetap semakin menekan mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Bahwasanya sapi tersebut warnanya kuning tua dan menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka mengatakan, "Innal baqarata syabahat alaina." Ya Musa, kita bingung sapinya yang mana? Yang agak sedang-sedang umurnya, kemudian warnanya kuning tua. Jelaskan kepada kami bagaimana sapi tersebut. Nabi Musa menjelaskan, la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha. Sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk bajak sawah, sapi tersebut tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman, sapi tersebut ya tidak ada cacatnya. Dan mereka hampir-hampir tidak bisa menemukan sapi tersebut. Akhirnya mereka temukan sapi tadi, diambillah sebagian dari sapi tersebut, disembelih, dipukulkan kepada mayat yang sudah mati. Setelah dipukulkan, mayatnya ngomong, "Yang bunuh saya si fulan." Antum lihat, ini kan mukjizat ini. Orang hidup bisa apa? Mati. Ini luar biasa. Ya. Namun apa? Orang mati bisa hidup ya? Orang hidup bisa mati. Orang mati bisa hidup, luar biasa. Ya. Kemudian berbagai macam mukjizat tersebut mereka masih ngeyel, kata mereka. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Mereka bilang, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman sampai kami lihat Allah langsung." Subhanallah. Tidak perlu lihat Allah, mukjizat begitu banyak, masa belum beriman? Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tatkala permintaan mereka sudah sangat parah seperti ini, ingin lihat Allah secara langsung, Allah turunkan halilintar menghantam mereka, maka mereka pun tewas. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tapi Allah hidupkan lagi mereka, hidup. Kalian tadi sudah tewas kan, kepala batu, ini hidup. Subhanallah. Jadi ini kaum tidak ada yang paling bejat seperti apa? Bani Israel. Dan ini sebagaimana Allah pernah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, "Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama." Ahlul kitab, orang-orang Yahudi pernah mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau kau seorang rasul, datangkan Al-Qur'an, datangkan kitab dari langit, kami ingin lihat. Kitab kau turunkan dari langit." Kata Allah, "Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik." Mereka telah minta kepada Nabi Musa yang lebih berat daripada ini. Faqalu arinallaha jahrah. Kata mereka, tunjukkanlah kepada kami Allah, kami ingin lihat Allah secara langsung. Fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Dan Allah pun ya membuat mereka terhantam dengan halilintar, kemudian Allah hidupkan lagi supaya mereka sadar. Namun mereka juga tidak sadar-sadar. Dan ini sama seperti orang-orang musyrikin. Mereka juga pernah minta Nabi turunkan Alkitab langsung dari langit. Ya. Au tarqaf fis sama wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Wahai Muhammad, kita tidak akan beriman kepada engkau sampai kami lihat kau naik di langit. Manjat langit. Setelah manjat langit kemudian apa? Bawa kitab, kemudian bawa turun, kemudian baca. Itu baru kita beriman.
Jadi mereka mempersyaratkan persyaratan yang aneh-aneh supaya mereka beriman. Sebagaimana ahlul kitab ingin kalau kita mau beriman ingin lihat Allah langsung. Tapi Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan mereka supaya mereka sadar. Rupanya mereka tidak sadar-sadar juga. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Taurat. Berangkatlah Nabi Musa, kemudian Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun untuk mengawasi mereka. Akhirnya mereka membuat patung sapi untuk disembah. Nabi Musa pergi, ternyata jiwa kesyirikan masih ada karena terlalu lama bergaul dengan Mesir. Bangsa Mesir yang musyrikin. Maka mereka buat patung sapi, kemudian mereka beribadah di patung sapi tersebut. Datanglah Nabi Harun menegur mereka. Ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Kata Harun, wahai kaumku, sungguhnya kalian sedang terfitnah. Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aku dan taatlah kepadaku. Mereka ngeyel. Mereka mengatakan, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Oh, kita terus akan bersini beribadah sama sapi ini sampai Musa datang langsung. Kalau kamu ndaklah. Makanya waktu Nabi Musa marah kepada Nabi Harun, setelah itu Nabi Musa akan datang. Nabi Musa datang, kemudian Nabi Musa melihat ternyata mereka sedang menyembah sapi, padahal Nabi Musa lagi mengambil perintah Allah, baru ditinggal sebentar sudah menyembah sapi. Sampai Nabi Musa pun marah melemparkan alwah, ya. Padahal di situ ada firman Allah, dilemparkan saking marahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian fa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Diambillah kepala Nabi Harun, ditarik oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun mengatakan la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jadi Musa itu, Harun, ngapain aja kamu? Kalau kita gambarkan itu seperti dia jurruhu ilaih. Jadi dipegang kepalanya sama jenggotnya saking Nabi Musa marah sama mereka berbuat apa? Kesyirikan. Dan wajar kita kalau orang bertauhid jengkel lihat kesyirikan. Jengkel. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam jengkel. Maka dia pun memegang kepala Nabi Harun dan jenggotnya, ya jurruhu ilaihi, ditarik. Kata Nabi Musa, kata Harun, innal qauma stata'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai Musa, saya sudah larang-larang mereka, bahkan mau bunuh saya. Kebayangkan kurang ajar. Mereka hobinya bunuh Nabi. Harun mau dibunuh sama Bani Israel. Larang-larang, udah dia mente, kalau enggak kita bunuh ente. Kira-kira begitulah. Akhirnya Nabi Musa pun marah, baru mereka berhenti. Setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bertobat. Namun tobat mereka berat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk membunuh diri mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijal fatubu ila bari'ikum. Tobatlah kalian kepada Rabb kalian. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Ini lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, maka niscaya Allah akan mengampuni kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka disebutkan oleh para ahli tafsir, caranya orang-orang yang menyembah sapi duduk di malam hari. Yang ikut nasihat Nabi Harun tidak menyembah sapi, dikasih pisau semuanya. Maka disuruh bunuh mereka ini. Suruh nikam. Jadi ditikam di malam hari sehingga mereka kemudian mati. Itulah cara taubat mereka. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, demikianlah banyak yang terjadi di zaman tatkala Nabi Musa alaihissalam tersesat bersama kaumnya. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalam pun meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia di zaman tersesat tersebut. Kemudian juga Nabi Harun meninggal dunia. Bahkan banyak di antara yang meninggal dunia disebutkan seluruh orang dewasa yang disuruh berjihad masuk ke Baitul Maqdis, ya, semuanya meninggal kecuali Yusha bin Nun. Yusha bin Nun masih hidup tatkala itu. Kemudian dialah yang menjadi nabi pengganti Nabi Musa. Yusha bin Nun inilah pemuda yang menjadi pelayan Nabi Musa tatkala mencari Nabi Khadir alaihissalam. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Tatkala Musa mengatakan kita akan jalan terus, ya, meskipun harus bertahun-tahun kita berjalan mencari Nabi Khadir. Dibantu oleh seorang pemuda yang bawa bekal Nabi Musa, membawa ikan itu dialah Yusha bin Nun. Disebutkan akhirnya Yusha bin Nun ini dia seorang nabi, maka dia pun keluar bersama sebagian Bani Israel, kemudian ingin masuk ke Baitul Maqdis dan harus perang karena ada orang-orang yang tinggal di situ. Dan dialah satu-satunya nabi yang dimana Allah pernah memberhentikan matahari agar dia bisa menguasai Baitul Maqdis. Jadi dia mau masuk,
Ternyata waktu dia mau masuk ke Baitul Maqdis, waktu sudah asar. Dan sebentar lagi malam. Dan dalam kode etik peperangan zaman dulu, kalau sudah malam tidak boleh perang. Iya, tidak boleh pakai rudal-rudalan lagi. Itu zaman dulu seperti itu. Sampai di zaman Nabi pun demikian. Udah malam berhenti, besok lanjut lagi. Maka Yusha bin Nun tidak ingin berhenti. Maka dia bilang, wahai matahari, innaki ma'murah, wa ana ma'mur. Kau diperintahkan dan aku juga diperintahkan. Kemudian dia berdoa, Allahumma habisha. Ya Allah, tahanlah matahari. Maka Allah tahan matahari. Tadinya terbenam enggak jadi. Luar biasa. Maka Yusha bin Nun bermasuk kemudian mengalahkan mereka, kemudian akhirnya menguasai Baitul Maqdis. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk masuk dalam Baitul Maqdis. Allah mengatakan, "Udkhulul baba sujjada wa qulu hittah." Wahai Bani Israel, masuklah kalian dalam keadaan ruku'. Ya bukan sujud ya, kalau sujud enggak bisa jalan ya. Sujud sini kata para ulama maksudnya apa? Ruku'. Jadi sambil keadaan nunduk disuruh tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis meskipun kalian menang dalam peperangan. Tapi kalian harus masuk melewati sebuah pintu dan kalian harus ruku' untuk menunjukkan tawadhu dan berkata hittah, artinya ya Allah ampunilah kami. Jadi disuruh untuk tawadhu oleh Allah Subhanahu. Mereka rupanya ngeyel, enggak mau. Disuruh ruku' mereka enggak. Disebutkan bahwasanya mereka justru balik ke belakang. Jadi maksudnya pakai bokong mereka apa? Mundur. Kemudian hittah dibilang hintah, gandum katanya kita mau makan gandum. Jadi kurang ajar banget apa? Orang Bani Israil ini kurang ajar, luar biasa apa? Payah mereka. Akhirnya mereka pun masuk di Baitul Maqdis, kemudian mereka pun tinggal di Palestina. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu para ahli sejarah Bani Israil membagi periode sejarah Bani Israil menjadi 3 periode. Periode pertama mereka namakan dengan Asrul Qudat, yaitu masa para hakim. Jadi begitu Yusha bin Nun masuk di Palestina, maka dia membagi Bani Israil menjadi 12 kabupaten lah kira-kira, 12 tempat. Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh seorang hakim. Maka dikatakan dengan zaman para hakim. Yang hakim-hakim tersebut kembali kepada Yusha bin Nun. Kalau ada masalah, maka kembali kepada Yusha bin Nun. Maka ini berlangsung lama ya, sampai di zaman Nabi Samuel. Itu nabi yang terakhir sebelum datang Asrul Muluk, zaman para raja. Tatkala di zaman tersebut 12 kabupaten sering terjadi perang saudara di antara mereka, dengki-dengkian di antara mereka. Kemudian Allah utus para nabi di situ, nabi tadi siapa? Nabi Yusha bin Nun, nabi-nabi berikutnya sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel. Tatkala di zaman Nabi Samuel, mereka minta agar mereka udah bosan nabi terus, kita pingin raja. Kita pingin pingin agar Allah mengutus kepada kami seorang raja. Maka Nabi disebut dalam Al-Qur'an ba'atsalakum Taluta malika. Akhirnya dikabulkan. Samuel berdoa kepada Allah agar diberikan raja bagi mereka. Mereka ingin ada raja, nuqatil fi sabilillah. Dengan raja tersebut kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bangsa-bangsa sekitar situ dan mereka ingin menang. Maka Allah kirimkan Talut sebagai raja. Tatkala diutus Talut sebagai raja, mereka protes. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bayangkan, sudah minta kepada Allah kirim raja, Allah tentukan si Talut yang jadi raja, mereka protes. Oh, enggak bisa kalau Talut jadi raja. Yang pilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes dengan keputusan Allah. Kata mereka, dia enggak punya duit. Masa mau jadi raja? Raja harus punya duit. Kita punya harta lebih banyak daripada dia. Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Dibantah oleh Nabi Samuel dengan mengatakan bahwasanya Allah telah memilih Talut sebagai raja bagi kalian dan Allah telah berikan dia ilmu dan meskipun tidak punya duit tapi badannya tegar, kokoh, hebat dan dia punya ilmu, maka pantas jadi raja. Talut ini dalam kitab Injil disebut dengan Shaul. Antum tidak akan dapat kalimat Talut, tapi mereka namanya Shaul. Terkadang namanya dirubah-rubah ya. Seperti Ibrahim jadi Abraham. Daud jadi David. Sulaiman jadi Solomon. Juleha jadi Julia. Di antaranya Talut menjadi Shaul. Inilah raja pertama mereka. Maka berubahlah periode para hakim berubah menjadi periode para raja. Mulailah raja-raja muncul tatkala itu. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Ada nabi, ada raja. Nabi sendiri, raja sendiri. Ya. Mereka bosan kalau mimpin nabi, pinginnya raja. Sampai akhirnya ada nabi sekalian raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihi salam.
Setelah Nabi Daud, raja terakhir mereka Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mencapai puncak kejayaan di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman membangun Haikal Sulaiman. Apa Haikal Sulaiman? Posisinya di mana? Di Baitul Maqdis. Dibangunlah Haikal Sulaiman. Disitulah puncak kejayaan mereka. Namun para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Sulaiman meninggal, maka terjadilah perang saudara di antara mereka. Yang kemudian dikatakan oleh para ahli sejarah Yahudi, sejarawan Yahudi, mereka mengatakan maka masuk periode ketiga yang disebut Asr Inqisam Mamlakat Bani Israel. Zaman di mana terpecahnya kerajaan Yahudi. Terpecahlah menjadi dua. Ada dua orang yang ribut. Yang satu bernama Rohboam bin Sulaiman. Rohboam anaknya Sulaiman sama Yurboam bin Nubat. Dua orang ini ribut, sama-sama orang hebat. Setelah Nabi Sulaiman meninggal maka ributlah. Rohboam anaknya Sulaiman ya, ingin menggantikan posisi ayahnya, siapa? Nabi Sulaiman. Dan dia bukan nabi, tapi Rohboam bukan nabi. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan, iya, kau boleh jadi raja, tapi syaratnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Sulaiman wajibkan kepada kita dihapus. Protes mereka. Jadi mau demo sama Nabi Sulaiman enggak berani, demo sama anaknya. Ya. Boleh kau jadi raja, tapi semua hukum-hukum yang telah diwajibkan oleh Sulaiman tolong dihapus. Akhirnya Rohboam karena dia taat kepada ayahnya, dia tidak mau. Akhirnya dia pun bikin kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri yaitu dari suku Yahuda dan suku Binyamin kalau tidak salah. Dua suku ini bergabung menjadi Daulat Yahuda. Inilah yang disebut dengan kerajaan Yahudi. Yahuda, namun orang-orang selain mereka mengucapkan jadi apa? Yahudi. Asalnya namanya Yehuda apa Yahuda, tapi dikenal akhirnya belakangan menjadi apa? Yahudi. Jadi dari dua suku, suku Binyamin sama suku Yahuda. Sementara 10 suku yang lainnya bergabung bersama Yurboam bin Nubat, membuat kerajaan namanya Daulat Israel, kerajaan Israel. Maka terpecahlah menjadi dua kerajaan. Setelah itu, setelah terpecah menjadi dua kerajaan, ya, maka sering terjadi perkelahian di antara mereka, dua kerajaan yang bersaudara ini. Saling berkelahi, kadang musuh-musuhan, kadang bekerja sama tatkala ada bangsa-bangsa lain yang ingin apa? Menyerang, mereka kerjasama. Terkadang mereka perang-perangan, terkadang mereka kerjasama. Dan ini ratusan tahun berlaku. Sampai akhirnya, datanglah suku-suku luar menghancurkan kerajaan Yahuda. Kemudian juga menghancurkan kerajaan Israel. Akhirnya mereka terusir dari apa? Dari Palestina. Kemudian datang, entah disebutkan dalam sejarah, pertama raja ini, kemudian raja ini, Raja Babel, Raja Bukhtanasar mengusir mereka, kemudian dia menghancurkan Haikal Sulaiman. Ya. Disitulah zaman di mana Taurat hilang, ya, mereka carut-marut ke sana ke sini, dan itu sejarahnya antum bisa baca di Injil. Mereka sebutkan di Injil. Allah alam sejarah itu benar atau tidak, tapi termaktub dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan tentang kisah perjalanan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi setelah itu. Kemudian akhirnya datang juga Farain Mesir, datanglah orang Mesir menguasai apa? Menguasai Palestina, ya. Kemudian datang lagi raja yang lain. Setelah mereka masuk ke situ Palestina, Mesir masuk ke Palestina, diusirlah orang-orang Yahudi. Kemudian datang lagi raja berikutnya dari Persia. Tatkala datang seorang raja, saya sebut lupa namanya, dari Persia datang, kemudian Yahudi dipanggil lagi kembali untuk tinggal di mana? Di Palestina. Kemudian datang lagi raja berikutnya, yaitu dari Romawi. Maka diusirlah raja dari Persia ini, kemudian Bani Israel pun diusir dan disiksa. Kemudian Haikal Sulaiman dihancurkan untuk kedua kalinya. Tinggal satu tembok saja yang tidak dihancurkan, hanya diizinkan orang Yahudi untuk datang ke tembok tersebut setahun sekali. Yang sekarang dikatakan dengan apa? Tembok apa? Tembok tangisan, tembok apa? Ratapan, tembok ratapan. Itulah sisa dari Haikal Sulaiman yang masih tersisa. Yang lain semua sudah dihancurkan. Dari sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, apa yang digembar-gemborkan di internet, bahwasanya ada seorang ilmuwan dari Indonesia yang mengatakan bahwasanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Ini konyol yang paling parah ini. Ya, jadi katanya Haikal Sulaiman itu adalah Borobudur. Kita bilang enggak benar. Ditemukan kembali Haikal Sulaiman. Kalau itu Haikal Sulaiman, maka tentunya orang-orang Israel akan ke sini, ya. Ingin merebut apa? Borobudur. Kemudian mana buktinya itu Haikal Sulaiman?
Seharusnya kalau itu dulu Haikal Sulaiman, pasti ada keturunan Yahudi di sana, di mana? Magelang. Pasti banyak orang hidung-hidung mancung, ini pesek-pesek terus, pastinya tidak ada yang gaya-gaya Yahudi. Semuanya orang Indonesia seperti kita sama-sama. Ya. Oleh karena itu kedustaan, dan ini kekonyolan. Ya. Jangan sampai ketahuan sama negara luar, ada ilmuwan goblok dari Indonesia seperti itu. Gimana Haikal Sulaiman di Borobudur? Bahkan saya yakin bahwasanya Borobudur itu dulu adalah orang-orang musyrikin, karena patung-patung. Orang-orang musyrikin, kemudian Allah siksa mereka dengan dibenamkan di dalam tanah. Kemudian sekarang digali lagi untuk dihidupkan lagi kesyirikan yang pernah ada. Itu bukan Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman di Israel, ma'ruf. Makanya orang sekarang, orang Yahudi datang setiap tahun menangis di tembok tersebut, dan mereka ingin mendirikan negara Israel Raya. Harus dibangun di atas haikal tersebut. Itu yang mereka yakini. Maka mereka berusaha untuk menguasai Palestina. Karena itu awal dari kerajaan mereka secara agama, mereka yakin itulah awal kejayaan mereka dengan menguasai Haikal Sulaiman, membangun kembali kerajaan Sulaiman. Dari sini apa yang dikatakan oleh sebagian orang tokoh agama Indonesia yang mengatakan pertempuran antara kaum Palestina, antara kaum muslimin dengan orang Yahudi hanya pertempuran saudara. Ini tidak benar, peperangan saudara. Ini kedustaan besar. Karena orang-orang Yahudi mereka berperang bukan karena agama mereka berperang, itu tidak. Karena mereka ingin mendirikan apa? Haikal Sulaiman. Dan sejak kapan orang-orang Arab Palestina pernah bersaudara sama orang-orang Yahudi? Secara bangsa saja berbeda. Ini bangsa Israel, ini bangsa Yahudi. Bagaimana mereka pernah bersaudara? Kemudian dikatakan, kecuali kalau kita misalnya di Banjarmasin ada satu nenek moyang kemudian berkelahi, ya mungkin. Ini enggak. Ini bangsa lain, ini bangsa lain. Kemudian bagaimana dikatakan bersaudara? Dan pernyataan seperti ini berbahaya. Tatkala dikatakan ini perang saudara, seakan-akan sudahlah, enggak usah dipedulikan. Seakan-akan kita enggak usah bantu, padahal saudara-saudara kita sedang apa? Dibantai. Dia bilang bahwasanya ini perang yang didirikan, yang diserukan oleh orang Yahudi, perang agama bukan perang saudara. Karena mereka ingin menguasai apa? Palestina, dan ingin mendirikan Haikal Sulaiman. Ala kulli hal, akhirnya orang Yahudi berulang-ulang ditindas oleh bangsa-bangsa lain sampai akhirnya pada tahun 1700 kalau tidak salah 1700-an ya, maka ada seorang yang punya ide untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk kembali lagi ke Israel, merebut kembali Israel, sampai akhirnya pada tahun kalau nggak salah 1940 berdirilah Israel Raya dengan bantuan Inggris sebelumnya, kemudian bantuan Amerika, maka berdirilah negara apa? Israel Raya sekarang ini. Ya, dan itulah sejarah Yahudi ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Allah taala alam bisawab.